Kalau kok baliho yang besar itu dan di badan jalan, menurut saya tidak boleh, meskipun dapat izin dari pemerintah. Masalahnya itu izin pemerintah yang keliru, karena jalan itu khusus untuk jalan, sehingga nggak boleh itu ditanami pohon, karena itu lama-lama fungsi jalannya hilang. Sementara bisa saja suatu saat orang puyuk-puyuk meriku terpapasan, tidak bisa gara-gara badan jalan ada, bahu jalan ada pohonnya itu. Rumahnya dekat jalan, kemudian butuh tambahan emperan ya. Pak Malik ya Pak Malik. Masuk loh kepada siapa? Masyarakat Kerandan kan nggak mungkin, karena bukan hanya masyarakat Kerandan toh yang berhak atas jalan itu. Akhirnya Pak Malik ke pejabatnya yang disuruh. Saya beda saya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut kalau pertanyaan ini kan masang apa? Masang spanduk, kemudian baliho dan semisalnya. Itu kita perlu memilah-milah pertanyaan itu. Kemudian penempatannya. Kalau baliho yang besar itu dan di badan jalan, menurut saya tidak boleh, meskipun dapat izin dari pemerintah. Masalahnya itu izin pemerintah yang keliru, karena jalan itu khusus untuk jalan, sehingga nggak boleh itu ditanami pohon, telo, kemudian ada pepaya dan yang lain sebagainya, karena itu lama-lama fungsi jalannya hilang. Sementara bisa saja suatu saat orang puyuk-puyuk meriku terpapasan, tidak bisa gara-gara badan jalan ada, bahu jalan ada pohonnya itu. Ini sama sebagaimana keharuman membuat atau memasang duduk yang agak panjang, atau memberi cagak terhadap tembok rumah yang mau rusak kemudian di jalan itu, atau menanam pohon jelas. Ini nanti beda halnya dengan memasang spanduk saja. Spanduk kan paling beberapa hari, kemudian tidak terlalu lama. Tapi kalau baliho-baliho itu jelas, itu kalau memang secara hukum itu adalah bagian dari jalan, maka tidak diperbolehkan. Ibaratnya di Bajuri, wayah rumu ayyabniya fitorik dikatan aymas batotan au diamatan lijidarihi au yaghrisa sajaratan walau li umumil muslimin wa ini tasa'at torik walam yadurra bil marrah wa azina azdahimul marrah fayastaquna bidzalika li syughlil makan bihi wali annahu idza talatil muddah asbaha maudu'uhu al imlaka wa qata'a anhu asar istihqaqit tariq bi khilafil ajnihah itu janah atau rausan itu ya, wa nahwiha ila akhirih. Berarti ya jelas ya, nggak boleh itu badan jalan akhirnya dipasang-pasangi apa itu cagak-cagak apa kabel telepon dan yang lain sebagainya, yang ternyata proyeknya proyek korupan sekarang mandek berapa nih gitu. Wah itu nanti ketika ono truk papasan, umpamane mobil podo gedene papasan, dalan desa dipasangi ngono kan kangenan itu. Lah itu sudah membuat hukukul mustarok atau fasilitas-fasilitas publik tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Kok ada pemerintah yang memberi izin, itu adalah pemerintah yang keliru. Kira-kira begitu. Terus dibaca ibaratnya lebih khilafil janah, malah justru berbeda dengan janah. Berarti mafhum mukhalafahnya justru janah atau rosyan itu mah diperbolehkan. Ya, makanya kasusnya menurut saya harus dipilah antarane baliho, antarane spanduk saja sama baliho. Wong itu fakta kok ada kok baliho yang sebenarnya itu haknya jalan tapi dipasang baliho. Baliho itu jangan
baliho kecil, yang besar togore semene sih berapa Kalau juta itu. Memang yang namanya tarif baliho itu pasti besar, tidak ada baliho kok kecil itu. Nah iya makanya kemudian pasangannya itu kan apa kakinya itu besinya itu kan besar. Kalau kok ini kok di badan jalan tidak bisa kita membahas hanya yang atasnya saja. Tidak bisa. Makanya menurut saya dari awal itu tetap harus dipilah. Kalau kita mau istilahnya mau mengilhakan, ternyata ada kasus yang haram. Ternyata ada kasus yang boleh. Maka surah mana, kasus mana yang kita ilhakan kepada sesuatu kasus yang boleh yang ada di kitab, surah mana sesuatu yang kita ilhakan pada kasus yang dilarang di dalam kitab. Itu maksudnya di jalan atau di tanah? Jalan, maksudnya tanah. Ya, tanah yang mestinya jalan, gitu loh. Maksudnya pinggir kan ya juga. Iya, jalan. makanya umpamanya ini aspal, kemudian masih ada selang, kemudian ada tanah kepemilikan. Kadang-kadang ada jalan aspal, terus di sini ada Rolae, iya, rolae. Memang tidak buat lewat, cuma maksudnya Ya tetap jalan, milik jalan. Ya, tetap milik melestarikan. Ya iya, aku melestarikan. Berarti kan juga termasuk kan, termasuk Vitorek. Ya iya, Vitorek itu. Rolae itu termasuk Vitorek. Ya iya. Iya. Wah, itu berarti nanti disepakati dulu. Pemerintah sendiri sudah membuat aturan bahwasanya kalau membangun bangunan itu harus jaraknya Berapa meter dari aspal. Tapi pemerintah sendiri ada undang-undang biasa dilanggar sendiri. makanya dalam tasawurnya itu perlu jeli gitu loh, perlu dibedakan. Kasus-kasusnya itu perlu dibedakan. Itu aja. Dulu sebelum tasbih. Tidak bisa kita akhirnya semuanya klaim boleh gitu, sementara tasawurnya berbeda. Karena dalam kitab sendiri ada yang ada kasus yang haram, ada kasus yang dibolehkan. Bahkan dinyatakan ini, kalau kok yang posisinya keliru, imam memberi izin pun itu imam yang keliru. Jadi pemerintah itu tidak mesti benar. Nah biasanya yang keliru itu kan ketika mengganggu pengguna jalan kan gitu. Makanya kan standarnya harus dua tadi, pengguna jalan itu merasa nyaman dan harus izin imam kan betul. Izin imam tok, tapi pengganggu jalan, pengguna jalan itu nggak terganggu, tidak boleh. Seperti saya menemukan kasus begini, masjid dibangun di bantaran kali. Sebenarnya bantaran kali dulunya. Iya. Tapi akhirnya dibuat pemukiman di situ buat masjid. Apakah itu menjadi halal? Ternyata ibaratnya istihqaqul hadmi. Itu masjid itu harus dirobohkan. Karena apa? Karena itu fasilitas publik, ya bukan untuk masjid. Dibangun di masjid. Yang di atas kali. Iya, di atas bantaran kali. Jadi pembahasan kita kali ini justru ke fasilitas publik itu sebenarnya secara fikih seperti apa? Sebelum membahas nanti ke undang-undang. Kumpul mustarokah niku tidak boleh suluh. Tetep di nggoni tiyang kathah. Dadi nek disuluh mboten saged niku. Sing saged sing karena tidak terbatas ya yang mengakses ngono ya. Maka tidak boleh suluh. Saya asal disuruh apa? Sik diajak pejabatnya. Saya rumahnya dekat jalan, kemudian butuh tambahan emperan ya. Pak Malik ya Pak Malik. Mas suluh kepada siapa? Masyarakat Kerandan kan nggak mungkin karena bukan hanya masyarakat Kerandan tok yang berhak atas jalan itu. Akhirnya Pak Malik ke pejabatnya yang disuluh. Ya itu apik tenan, keren banget.